Demi bertahan hidup, para pemulung di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya mengais sampah plastik, namun juga menyantap makanan yang ditemukan di antara tumpukan sampah. Kami hadirkan potret kehidupan mereka. Persoalan sampah tak kunjung usai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbanyak. Tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat menjadi tempat bermuaranya sampah-sampah dari berbagai daerah di Jakarta. Setiap harinya bertonton limbah rumah tangga dari warga Jakarta dibuang ke TPST Bantar Gebang. Ini menimbulkan gunungan sampah setinggi lebih dari 40 meter. Gunungan sampah ini memberikan kehidupan bagi para pemulung. Para pemulung dapat mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil mengais sampah plastik yang tertimbun di TPST Bantar Gebang. Dalam sehari, pemulung dapat mengumpulkan uang Rp100.000 hingga Rp150.000. Ya banyak kayak aqua gelas, aqua botol, plastik. Udah sih ya itu aja. Sehari kalau yang kerjanya cepet itu Mas paling 3 karung. Penghasilan setiap hari paling 100-150 per hari. Dalam mengais sampah plastik di Bantar Gebang, para pemulung tak jarang mendapatkan sampah sisa makanan atau buah-buahan. Makanan yang dimakan oleh para pemulung dari tumpukan sampah merupakan makanan yang masih layak makan dan masih dalam kemasan, dan pada bagian isi tidak tercampur langsung dengan sampah lainnya. Suka nemu makanan nggak? Suka juga, ada ya semacam kayak wafer, buah-buahan gitu. Kadang-kadang ya kalau lagi taunya hidup ya kadang dimakan. Nah itu kayak buah-buahan, wafer itu dimakan? Iya. Selain buah-buahan, wafer gitu ada lagi nggak yang biasanya bisa langsung dimakan? Biasanya kalau lagi mulung tuh apaan Bang? Ya nggak ada lagi ya, paling ya kayak kue-kue ciki itu paling kayak gitu doang, udah. Para pemulung mengaku sempat mengalami sakit perut usai menikmati makanan dari tumpukan sampah. Namun karena sudah terbiasa, mereka tak lagi merasakan sakit usai menikmati makanan yang mereka temui di gunung sampah. Ya gimana lagi Mas ya? Ya daripada nyuri Mas, masih mending kayak gitu. Ya kan nggak maksudnya nggak minta-minta dari orang gitu kan. Masih mending kayak gitu. Tapi makan itu pernah sakit perut nggak atau kenapa gimana gitu pas makan? Kayaknya mungkin kalau seandainya dibilang sakit perut ya udah biasa Mas ya. Namanya juga orang kerja di lapangan kayak gini di sampah namanya. Kalau sakit perut mungkin udah biasa kayak gitu. Tak hanya pemulung yang menyantap makanan yang ditemui dari tumpukan sampah, petugas TPST Bantar Gebang juga pernah menikmati makanan yang diperoleh dari sampah. Pernah saya biasa aja, saya berbaur sama mereka gitu, karena makan jeruk gitu loh, terus makan apa namanya melon yang dibelah-belah juga nggak masalah gitu loh. Bagi saya adalah kalau makanan itu masih terbungkus dan kulitnya masih tebal dan daging dalamnya nggak terkontaminasi ya nggak apa-apa lah gitu loh. Nah mungkin adaptasi ya, kadang kita kalau sebagian orang ya melihat makanan itu kan dari sampah ya, konotasinya udah negatif, tapi sisi lain itunya masih bagus ya kan, masih terbungkus plastik. Kadang jeruk-jeruk yang di sana kan masih terbungkus plastik tuh, mungkin karena peot aja kadang gitu loh, biasa aja gitu. Saya juga sering nyobain juga gitu loh, kadang di pos ada 3, ada 4, saya cobain nggak apa-apa, nggak masalah, rasanya tetap sama gitu. Cuman ya karena grade-nya aja ya, oh itu udah penyok, udah peot gitu loh, gitu aja gitu. Sisa makanan dan buah-buahan yang ditemui pemulung di TPST Bantar Gebang merupakan sisa makanan yang dibuang dari perusahaan catering dan pasar induk. Melihat apa yang dilakukan oleh para pemulung memang sangat memprihatinkan.
Namun mereka mengaku hal ini dilakukan untuk tetap bisa bertahan hidup. Apalagi penghasilan yang mereka dapat tak menentu. Hanya dari gunungan sampah inilah mereka tetap bisa terus menyambung hidup. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV, Bekasi, Jawa Barat.